Bapak Ibu kasih Tuhan, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau memberikanku
Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sanjung Tuhan. Karena Engkau sumber kebenaran kami, Engkau sumber sukacita kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Terima kasih. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan iman katakan, selama ku hidup, kalau ku hidup, kami hidup bagimu Tuhan. Kami hidup bagimu Tuhan. Memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Yesus, selama ku hidup, haleluya, bagimu mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia takkan bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kita sorak-sorai yang berada di raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kebenaran kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat Tuhan semua kebaikan-Mu Tuhan. Buat waktu yang Kau sediakan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Dengan tubuh sehat kami dapat memuji-muji Engkau Raja di atas segala raja. Kau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati para pelayan-Mu dengan urapan baru Tuhan. Memberkati sidang jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom. Sukacita pastinya pada siang hari ini. Haleluya. Dunia akan berlalu dengan segala keindahannya, tetapi janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian dengan sukacita bagi Raja kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku,
katakan haleluya. La 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 la. Aku cinta Yesus. La 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 la. Aku cinta Yesus. Haleluya. Saya percaya semua sidang jemaat orang-orang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap pujian sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang selalu ada bagi setiap kami. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami aman bersama Engkau. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan segenap hati katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bangga punya Bapa, Bapa yang begitu setia, Bapa yang mengenal setiap hati kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Bapa, Kau setia, amin. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami aman bersama Engkau. Dari harta Kaulah segalanya, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan
tidak mempunyai Bapa seperti Engkau. Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami aman bersama-Mu Tuhan, haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ya kan yang ku, Engkau Bapa yang setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan setia-Mu, tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang penuh. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Sekali lagi dengan sukacita katakan Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Dengan ucapan syukur kita menaikkan pujian ini yang penuh. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau dengan iman katakan Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Kesempatan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat berkumpul kembali di sini untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, agar kami mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Amin. Hamba-Mu Tuhan yang akan mendengar firman-Mu, memberitakan firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mengerti setiap Tuhan firman yang diucapkan Tuhan dari-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Pendeta Muda Serdian untuk membawakan pengakuan Imam Rasul. Mari sama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli beserta dengan visi Gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Visi Gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok 1, 2, 3. Rayakan kemenangan Tuhan dengan beribadah.
Amanat agung harus dilaksanakan, terus maju dan menjadi murid. Nantikan Tuhan dan hidup dalam kesatuan dan kasih. Aplikasikan kekristenan dalam seluruh aspek hidup. Terima kasih, silakan duduk kembali dan saya persilakan untuk hambanya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Ya. Terima kasih kesempatan kepada Tuhan nih, untuk saya dan Papa Mama. Hari ini kita bisa belajar firman Tuhan bersama. Judul firman Tuhan hari ini adalah resep dispesialkan Tuhan. Siapa yang gak mau dianak emaskan oleh Tuhan? Kita pasti mau, sebab kalau udah sampai kita itu begitu berharga, disayang sama Tuhan, wah rasanya hidup ini udah gak ada susahnya, ya. Nah, kita akan mencari tahu apa sih resepnya. Saya akan bertanya terlebih dahulu, Bapak Ibu, mengapa Nuh, kenal Nuh ya, yang bikin bahtera itu tuh, sekeluarga itu diselamatkan, sedangkan yang lain binasa kena air bah? Jawabannya kenapa? Karena Nuh hidupnya disukai Tuhan, makanya dia sekeluarga diselamatkan. Setuju ya? Kita lihat Kejadian 6 ayat 9. Apa iya hidupnya Nuh itu bagus di mata Tuhan? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini kuncinya. Ternyata Nuh diselamatkan karena hidupnya disukai oleh Tuhan. Namun ada satu alasan yang berbeda ketika Tuhan menyelamatkan Lot. Sehingga hanya Lot sekeluarga yang luput dari api Sodom Gomora. Bukan karena Lot hidup benar seperti seperti Nuh yang tadi kita bahas. Jadi kenapa Lot bisa diselamatkan padahal dia bukan karena hidupnya hidupnya bagus? Kita akan lihat ya, melainkan Allah menaruh sayang kepada Abraham. Kenapa Lot diselamatkan? Karena Allah sayang sama Abraham. Loh, hubungannya apa? Kita lihat Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Ketika Tuhan hendak membinasakan tempat yang didiami oleh Lot, Tuhan keluarkan Lot karena dia ingat sama Abraham. Apa hubungannya? Karena Lot itu ternyata adalah keponakan Abraham. Sehingga Abraham pasti sangat sayang dengan ponakannya si Lot itu. Ya, udah gak usah dikata lagi, sayangnya terlihat dari mana? Ketika Abraham memberi Lot memilih lebih dahulu tempat mana yang akan dia pilih, yang akan dia tempati. Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Waktu itu tempatnya udah gak muat untuk Abram dan Lot tinggal bersama, maka mereka harus berpisah. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, keluarga katanya kan. Lalu 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Kata Abram kepada Lot, baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, aku ke kanan, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jadi Abram kasih Lot memilih lebih dulu, karena dia sayang. Kita kalau sayang anak, mesti kita nanya dulu, mau makan apa, ntar sisanya kita yang makan. Oh saya gak doyan sama ini, pare, saya doyannya sama ayam goreng, ya udah biarin dia makan ayam goreng, kita makan pare. Gitu gak ibu-ibu? Kalau saya begitu. Kasih pilih dulu, karena biasa anak-anak kan ada yang doyan, ada yang enggak. Kalau kita mah gak doyan juga, kita habek, kalau enggak kita gak makan, betul lah? Nah, si Lot diperlakukan seperti itu, karena Abram sayang sama ponakannya.
Terbukti dari mana lagi ketika Abraham itu sayang sama Lot, ketika dia berani menawar sama Tuhan tentang Sodom, ya, dekat lembah Yordan itu tempat Lot tinggal. Kejadian 18 ayat 24. Kenapa Abraham menawar ke Tuhan supaya jangan dimusnahkan Sodom Gomora itu? Abraham bilang begini, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jadi waktu itu Tuhan udah murka karena Sodom Gomora orangnya jahat-jahat, tidak takut sama Tuhan. Tuhan mau musnahkan, Abraham bilang, jangan, kalau 50 ketemu orang bagus, orang bager, orang baik, orang benar, masa engkau musnahkan, tawar lagi, tapi kalau 45 gimana? Tawar lagi, Tuhan kalau 40 doang gimana? Mungkin Abraham tahu, gak gampang ketemu orang bagus, orang yang takut sama Tuhan, yang cinta sama Tuhan, gak gampang. Pakai dia turunin lagi, kalau cuma 30, kalau cuma 20, kalau cuma 10 Tuhan ditemukan orang benar di Sodom Gomora, masa engkau mau musnahkan Sodom Gomora orang benar sama orang jahat sama-sama? Tuhan bilang enggak, 10 orang kalau saya ketemu orang bagus, orang yang benar, saya tidak jadi. Tapi ternyata tidak ditemukan. Mungkin Tuhan bilang, lu kagak tahu aja, gue mah tahu. Enggak ada justru, makanya kesel pisan. Mau dihabisin aja. Terakhir kita lihat bagaimana Abraham sayang pada Lot ketika Abraham menolong Lot yang ditawan sama musuh. Lihat Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maksudnya si Lot ya, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dibela Lot supaya dikembalikan, supaya jangan ditawan. Segitu sayangnya. Betapa hokinya Lot, betapa beruntungnya Lot. Hanya karena status dia ada hubungan keluarga sama Abraham, maka Lot diperhitungkan Tuhan. Jadi urutannya begini, Tuhan sayang sama Abraham, udah. Karena Abraham sayang sama si Lot, maka Tuhan menyayangkan Lot. Paham ya? Bukan karena Lotnya bagus, enggak. Karena dia sayang sama Abraham, maka dia tahu Abraham sayang sama Lot, dia pun ikut sayang sama Lot. Ini yang namanya kecipratan berkat. Saya juga mau jadi keponakan Abraham. Karena saya jadi disayang sama Tuhan karena paman saya baik. Paman saya dispesialkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berarti yang keren itu Abraham apa Lot? Abraham. Karena Abraham itu adalah tokoh utamanya. Coba kalau Tuhan tidak spesialkan Abraham, pasti Lot gak ada apa-apanya lagi, pasti ikut habis kena api. Sodom Gomora itu habis hancur. Tapi karena di mata Tuhan itu Abraham begitu spesial, Lot jadi selamat. Nah, ini hal yang menarik perhatian kita untuk melihat bagaimana, kenapa Tuhan begitu menspesialkan Abraham. Apa yang Abraham lakukan sehingga begitu menakjubkan Tuhan? Pertama, Abraham ternyata lebih mengasihi Tuhan dibanding anak, dibanding harta, dibanding apapun. Kita tahu saat Abraham tidak segan-segan membelah anaknya dengan pisau. Ketika Tuhan suruh korbankan, Abraham korbankan. Bapak Ibu, kalau kita simak kisah Abraham ini, sebenarnya kita memberi kesimpulan bahwa Tuhan itu suka ngetes. Karena kita tahu pada akhirnya kan tidak benar-benar Tuhan mau anaknya. Tuhan cuma ngetes hatinya Abraham. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita gagal ikut ujian kalau dites sama Tuhan. Kalau saya jadi Abraham, saya pasti berani serahkan anak saya. Kenapa? Karena saya tahu akhir ceritanya bahwa Tuhan itu cuma nyoba lihat hati saya. Apa saya pilih anak, apa pilih Tuhan? Nah, akhirnya kan nanti kita tahu kan, saya tahu juga ceritanya. Oh, nanti nggak jadi anak saya dikorbankan. Misalnya Olive sama Oscar ya, nggak jadi, cuma acting. Tuhan pengen tahu aja. Nanti udah nggak jadi, saya dapat hadiah berkat deh karena Tuhan kagum.
melihat saya begitu cinta sama dia. Ya kan, kita lihat Kejadian 22. Ayat 16, 17, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ini janji berkat Tuhan kepada si Abraham, karena dia begitu terpesona dengan Abraham, karena Abraham begitu mengasihi Tuhan. Tapi kalau dulu ya, Abraham itu nggak tahu akhirnya bahwa Tuhan itu cuman ngetes. Dia taunya Tuhan suruh apa, dia lakukan. Sebab itu Abraham teruji benar-benar bahwa hatinya mengasihi Tuhan. Ini poin pertama. Bagaimana caranya dispesialkan Tuhan? Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Sebenarnya ketika kita kehilangan, ya, kan kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Lalu Tuhan izinkan kita kehilangan. Entah itu orang yang kita kasih, entah itu harta benda, ya. Tapi kita bisa terima, kita tetap manut sama Tuhan. Ya Tuhan, saya sedih tapi saya tetap ikut Tuhan, saya tidak lari daripada Tuhan. Itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita ketika hadapi masalah, Tuhan uji, Tuhan ambil orang yang kita cintai, Tuhan izinkan kita kehilangan harta benda kita, lalu kita tidak lagi mengiring Tuhan, kita kecewa, Tuhan katanya berkatin saya, apanya ini berkat? Lalu kita pergi daripada Tuhan. Itu bukti kita tidak terima, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ikut manut apa yang Tuhan izinkan terjadi. Bagaimana ibu-ibu? Apakah kita mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Apa saya mesti bawa anak saya korbankan? Kita lihat kalau sepasang kekasih, ya, atau kita ingat dulu lah waktu kita menjalin kasih, atau sekarang ya, kalau kita ingat kita cinta sama seseorang, apa yang kita lakukan? Kita pasti ingin deket-deket sama dia, ingin bersama dengan dia, rasanya tentram dan damai, biar gak makan juga, karena suka sama dia, sayang, cinta. Maka kita kalau mengasihi Tuhan, kita juga harus suka deket-deket sama Tuhan. Mengasihi Tuhan itu berarti kita ingin bersama Tuhan selalu. Caranya gimana deket-deket sama Tuhan? Bapak Ibu, kita punya waktu 24 jam. Ada enggak yang kita berikan waktu untuk Tuhan? Apa kita sibuk aja? Yang diurusin usaha kita, yang kita urusin nonton drama, sinetron, Korea, yang episodenya gak habis-habis. Bukan gak boleh kita isi kosong waktu kita, ya kan? Tapi bukan berarti semuanya habis untuk itu, dan kita tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk dekat-dekat sama Tuhan. Dengan cara kita pejamkan mata, bisa kita menyembah Tuhan, kita nyanyi. Kalau kita lagi cinta seseorang kan pasti mulut kita gak bisa diem, mesti kita muji, kamu cantik ya, ganteng ya, kasep ya. Begitu juga kalau kita cinta Tuhan, ada pujian, engkau baik ya Tuhan. Untung Tuhan luputkan, Tuhan sembuhkan, kalau enggak habislah saya. Tuhan engkau hebat ya, puji Tuhan. Itu tunjukkan kita cinta sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita lagi menjalin kasih juga, kita mesti apa? Melakukan apa yang dia mau. Kamu suka apa? Oh, kamu suka kalau makanannya itu enggak pedas, saya ikutin. Karena saya cinta sama kamu, saya mau ikutin kamu pengen apa. Begitu juga Yohanes, kita lihat 14 ayat 15. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Di sana jelas. Katakan apa, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan yang mana yang harus kita turuti? Banyak. Ini firman Tuhan, satu-satu aja. Ketika kita bersyukur, terima Tuhan merancangkan rencana bagi kita.
ketika kita jalani dengan sukacita, nah itu adalah bukti kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita jalani hari-hari dengan cembetut, gak rela, gak seneng, kelihatan loh. Kita kalau hidup itu kayak gak seneng gitu. Itu kan berarti kita gak puas sama Tuhan. Sedangkan Tuhan ajar kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, untuk puas dengan Tuhan. Kalau kita lakukan firman Tuhan, kita harus puas, jalani hari-hari kita dengan sukacita. Jangan ingat yang gak enak terus Bapak Ibu. Kita kalau ingat yang gak enak terus gak bisa bersyukur. Tapi kalau kita ingat yang enak, bagaimana Tuhan kasih kita bisa makan enak, bisa napas, Tuhan kasih kita bisa hidup, ya, usaha kita bisa berjalan, walaupun lagi corona, tapi tetap ada aja uang masuk bisa, itu pun kemurahan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, apa resepnya kita bisa dispesialkan oleh Tuhan? Ternyata kita lihat Abraham itu gampang percaya kepada Tuhan. Lihat Kejadian 15 ayat 6. Di sini sangat jelas bahwa Abraham itu ternyata gampang percaya sama Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu itu Tuhan bicara bahwa Abraham sama Abraham itu satu orang. Abraham tuh dulunya, kemudian setelah Tuhan ganti namanya menjadi Abraham. Waktu itu Abraham dibilang akan memiliki keturunan, padahal udah tua, udah secara biologis nggak bisa, nggak mungkin. Tapi Abraham percaya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan ternyata dalam perjanjian baru, kita buka Yakobus 2 ayat 2-3. Di sini juga diakui bahwa Abraham menaruh percaya kepada Tuhan. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Secara logika gak mungkin istrinya udah mati haid, gak mungkin ada lagi reproduksi, sel telurnya udah habis bahasanya gitu. Tapi dia percaya, itu yang bikin Tuhan seneng, gemes sama Abraham, suka, Tuhan suka sama Abraham. Karena dia begitu gampang percaya. Dia yakin Tuhan berikan keturunan, sekalipun sepertinya tidak mungkin, itu dihitung benar oleh Tuhan. Bahkan ketika Ishak mau dikorbankan, ya, ini menarik ya. Abraham tahu Ishak itu adalah anak perjanjian, akhirnya Tuhan kasih. Mungkin dia berpikir, apa iya Tuhan tega, udah kasih, Tuhan bilang persembahkan buat saya. Yang menarik kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 5, Abraham bilang sama bujangnya, kami akan pulang bersama. Kita lihat ya. Padahal Abraham kan sebenarnya tahu Tuhan suruh persembahkan Ishak. Harusnya bukan kami akan kembali kepadamu. Bujangnya nunggu di bawah, nggak ikut ke atas. Harusnya bilang nanti saya balik. Kan dia udah tahu Ishak akan dikorbankan. Berarti seorang aja dia balik. Di sini dia ngomong kami akan balik, turun, ketemu dengan engkau. Dia bilang sama bujangnya, sama pembantunya gitu ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jawaban Abraham kepada anaknya ketika ditanya, mana dombanya? Ayat 8 kita lihat. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Padahal jelas-jelas Abraham tahu loh Tuhan minta anaknya. Tapi dia bilang, nanti Tuhan sediakan. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jelas, di samping dia percaya kepada Tuhan, dia juga tahu hati Tuhan. Ya, dia punya iman bahwa gak mungkin Tuhan udah bilang keturunannya Ishak akan
diberkati tapi Ishak diambil. Ini luar biasa ya. Abraham percaya Tuhan menyediakan dan menggenapi janjinya untuk memberkati keturunan. Bagi Abraham Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia gak pernah ingkar. Banyak keluarga pasangan suami istri ingkar ya. Bilangnya pas kawin gimana di pelataran Tuhan, hidup dan mati kita bersama, tidak ada yang memisahkan. Ini belum mati, hidup, noleh di sono ada rumput lebih hijau, udah noleh. Di sini nggak ada, amin. Di sini setia pasangan ya. Manusia bisa nggak setia, tapi Tuhan pasti setia. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sepertinya mudah sekali dinilai benar oleh Tuhan. Hanya karena percaya kepada Tuhan, kita udah dihitung oke sama Tuhan ya. Tapi kalau kita praktekkan nggak gampang. Yang namanya gampang percaya sama Tuhan. Kalau saya jadi Abraham saat itu, dibilang kamu nanti keturunannya banyak, sedangkan posisi saya udah tidak produktif, udah nggak bisa secara manusia. Saya mesti nanya, kapan pastinya Tuhan Engkau kasih keturunan? Tahu nggak saya umur berapa? Apa benar bisa Tuhan? Jangan bercanda. Serius enggak? Saya mesti banyak tanya. Namun tidak demikian dengan Abraham. Dia begitu gampang percaya, Tuhan bilang begitu, keturunanmu akan banyak, oke. Sekalipun nyatanya satu pun belum loh. Satu pun belum loh. Dia harus tunggu dengan waktu yang Tuhan gak bilang loh. Dia hanya jalani aja dengan menaruh percaya. Mari kita belajar mudah percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia itu memelihara hidup umatnya. Bahwa Dia itu memberikan masa depan yang cerah buat kita. Bahwa Dia itu menjamin keselamatan hidup kekal setelah kita mati meninggalkan dunia ini. Saya sekarang apa aja saya kerjain. Karena tiket pesawat kan udah gak seperti dulu untuk liburan, hanya untuk hal-hal yang penting. Jadi sekarang saya apa aja saya kerjain ya, tapi yang halal ya. Kemarin saya cerita isi rumah saya hampir kosong karena saya jualin ya. Kalau saya ingat ya, Tuhan melariskan mobil yang saya jual, itu saya percaya semua Tuhan bantu, karena saya nggak ada modal, artinya saya nggak tahu banyak tentang mobil. Kalau nggak Tuhan bantu mual, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena saya pernah ambil mobil A, taunya keluar airbag. Saya pikir itu hiasan bagus, ternyata itu kan bermasalah. Tuhan bisa bantu kejual. Ntar beli mobil B untuk jual ya, selalu untuk beli untuk jual gitu. Dia ternyata olinya rembes. Gimana orang mau beli kalau gitu ya? Tapi Tuhan ada caranya. Ternyata dia orang gak masalah dengan itu, dia bilang nanti saya bisa beresin ke bengkel, yang penting karena mobil kamu langka, maksudnya gak banyak orang jual yang kayak gitu, kejual. Entar yang C apa aja, yang kayaknya gak mungkin, saya udah pikir aduh ini mah gak laku-laku, udah habis dah, gimana ini. Tapi setiap saya ingat, saya rasanya buntu, saya ingat untuk menaruh percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti kasihan sama saya. Tuhan mesti penuhin kebutuhan saya. Saya selalu ditantang ya, hayo, udah mulai gak ada yang nyari nih. Saya percaya Tuhan tolong pasti. Bapak Ibu, kalau hidup manusia lancar tanpa masalah, saya rasa Tuhan sudah pensiun. Gak ada lagi kerjaan yang menolong kita. Oh gak ada masalah kok, semuanya lancar jaya. Gak perlu Tuhan, kita bisa sendiri ngadapin. Makanya kadang Tuhan sengaja mengizinkan kita tertekan, mengalami kesulitan agar kita belajar percaya. Menyerahkan rusaknya hidup kita dan melihat bagaimana Tuhan memperbaikinya. Ingat Lazarus yang Maria Marta tuh, sengaja Tuhan tahu Lazarus sudah mati. Dia sengaja tinggal lebih lama. Waktu dipanggil, ayo cepet datang, dia sakit keras, sengaja dia tinggal lama Tuhan Yesus supaya beneran mati lama lagi. Udah 4 hari baru Tuhan datang.
Tuhan mau tunjukkan bagi Tuhan itu semuanya bisa. Tidak ada yang mustahil. Untuk mengajar Maria Marta percaya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, mari lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Amin. Lebih lagi gampang mempercayai Tuhan dalam hal yang mustahil sekalipun. Ketika kita bisa lewati hidup kita dengan cara seperti ini, dengan mengasihi Tuhan hari lepas hari, mengasihi Tuhan, cinta sama Tuhan, dengan kita selalu percaya hidup kita kepada Tuhan, terserah Tuhan mau apa, pokoknya saya jalanin, saya percaya Tuhan pelihara saya, maka saya yakin kita pun termasuk Abraham yang dikasihi Tuhan. Amin. Abraham yang dispesialkan oleh Tuhan. Amin. Saya akan tutup firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu pujian, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, aku percaya aku berjalan bersama Tuhan. Janji-janji Tuhan menyertai, menolong. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Haleluya. Kau berkata, jangan takut, Kau milikku pendengar. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh teruji di sepanjang hidupku. Amin. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Percaya kepadanya, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Untuk selamanya, katakan dengan iman kita, ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Dengan segenap hati katakan pada Tuhan, tiada Tuhan, haleluya, seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya.
Firman-Mu Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi kami rindu Tuhan menjalankannya hari lepas hari. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kami mau gampang percaya kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Kami mau hidup Tuhan tidak mengecewakan. Kami mau spesial di hadapan-Mu. Sanggupkan kami, baharui hidup kami Tuhan untuk lebih dan lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pegang kami Roh Kudus, agar kami boleh menikmati Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan untuk perjamuan kudus pada Pak Sandi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya petugas, silakan untuk maju ke depan. Kita akan terus menyanyikan lagu ini. Kita sudah menerima semua, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, ini bukti pengorbanan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan untuk kami. Kami tahu tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Bukti kasih-Mu yang terbesar sudah tersedia di hadapan kami. Biarlah Tuhan menguduskan setiap hati, jiwa, pikiran kami. Tidak hanya di tempat ini, tetapi ketika kami kembali, biarlah bukti pengorbanan Tuhan itu sungguh kami laksanakan sebagai bukti pembalasan cinta kami, bukti tanda terima kasih untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memakai setiap kami untuk kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita angkat bersama. Sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu telah Ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bertanya, apakah kita percaya, mengimani bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Adakah kita mengimani percaya bahwa cawan yang kita mintakan berkat atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami sungguh menyerahkan hari-hari hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang mau Tuhan perbuat di dalam hidup kami, kami mau terus belajar, percaya. Kami mau terus mengasihi Engkau sebagai bukti iman kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus berbelas kasihanlah untuk kami senantiasa. Setiap umat-Mu, apapun yang mereka pergumulkan, doakan Tuhan. Hamba-Mu tahu ada satu jemaat yang sungguh merindukan sesuatu di dalam kehidupan mereka, entah itu kesembuhan. Tuhan, dengar setiap doa, seru doa mereka Tuhan. Tuhan menolong. Ya, dari tempat ini Tuhan, sungguh kami beriman, kami mau percaya kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada pengumuman lagi? Ya, untuk pengumuman ya selanjutnya tidak ada yang ya secara khusus, tetapi untuk persembahan ataupun persepuluhan ataupun mungkin dana misi ya bisa langsung berhubungan dengan Ibu Gembala. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tergerak dan semua yang kita lakukan, kita kerjakan dalam kehidupan kita di tengah situasi seperti ini, saya percaya Tuhan pasti selalu ada maksud Tuhan ya dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu Gembala sedang ke Kerawang. Kita terus bergantian di tengah situasi seperti ini. Doakan terus untuk kami semua, baik pastori gitu ya. Ya jangan sampai jadi satu apapun, dan kita semua juga saling mendoakan untuk saudara seiman kita ya, mungkin seperti beberapa saudara yang saya kenal mungkin urusannya dengan dokter lah apalah. Ya, saya doakan terus agar Tuhan senantiasa menyertai kita semua, dan kita doakan ini mau berlalu atau enggak, pokoknya sekarang mah terserah dah gitu ya. Serah Tuhan. Ini enggak berlalu, Tuhan pasti sertai kok. Ini berlalu ya puji Tuhan. Semua selalu ada waktunya, dan saya percaya indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Sekali lagi kami berhadapan denganmu Tuhan.
di altar-Mu yang kudus. Sungguh nama Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang patut kami tinggikan. Tuhan, terima kasih persekutuan yang mungkin sesaat ini, biarlah kami sungguh mau lanjutkan ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing. Itulah persekutuan kami dengan Tuhan yang sesungguhnya ketika kami menjalani kehidupan, kami terus berusaha belajar untuk lebih lagi mempercayai Engkau, Tuhan Allah kami, yang selama ini sudah kami yakini, yang kami imani. Kami percaya Tuhan hari-hari ke depan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menerima berkat. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah berkat-berkat ini, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.